10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Senang Panarja Nurjaman bertemu kembali dengan kalian. Kali ini di pelajaran 2 dengan tema Senang Belajar Surat An-Nasr. Dengan subtema Membaca Kalimat dalam Surat An-Nasr. Anak-anakku sekalian, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah pertama, melalui mengamati dan mendengarkan guru, peserta didik mampu mengulangi bacaan Al-Quran Surat An-Nasr dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui membaca secara berpasangan, peserta didik mampu mendemonstrasikan bacaan Al-Quran Surat An-Nasr dengan baik. Dan yang ketiga adalah, melalui membaca secara berpasangan, peserta didik mampu menyempurnakan bacaan Al-Quran Surat An-Nasr dengan tepat. Maka sekarang mari kita sama-sama belajar Surat An-Nasr. Dimulai dari ayat pertama. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Begitu cara membacanya. Kita ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, kenapa dibaca demikian? Karena pertama, hukum pada lafadz idza itu hukumnya adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Bacanya agak panjang zanya. Idza. Kemudian yang kedua adalah lafadz jaa. Itu bacanya lebih panjang. Hukumnya mad wajib muttasil. Bacaannya panjangnya adalah 6 harokat. Akan tetapi hati-hati tertukar antara makhraj huruf za dengan makhraj huruf ja. Ini bacanya za, lidahnya disimpan di ujung gigi atas. Kalau ja, tengah-tengah lidah disimpan di tengah-tengah langit-langit. Idza jaa. Oke, selanjutnya nasrullah. Hukumnya di sini ada 2. Ada mad badal, lafadz Allahnya Allah, panjangnya 2 harakat. Dan kedua ada tafhim. Tafhim yaitu lafadz Allah yang berada setelah huruf yang mempunyai baris domah atau fathah. Di sini kebetulan barisnya baris domah. Jadi dibacanya nasrullah. Jangan nasrullah, tapi nasrullah, harus ditafhimkan. Oke anak-anak, kemudian hukum tajwid berikutnya adalah wal fath. Ini bacaannya alif lam qomariyah. Dibaca jelas. Wal fath. Kita ulang bacanya. Idza jaa nasrullahi wal fath. 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 Di ujungnya ada H. F-A-T-H. Fath. Sekali lagi Bapak baca. Idza jaa nasrullahi wal fath. Gitu ya. Itu adalah bacaan surat An-Nasr ayat pertama. Kemudian kita ke ayat kedua. Yuk kita sama-sama baca.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Sekali lagi. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Ya, kita lihat hukum tajwidnya. Wara'ai, hukumnya adalah haraf lin. Ini tidak dipanjangkan, biasa saja. Wara'ai, ya. Wara'ai, wara'ai, jangan ai ya. Ai. Wara'aitan, tan. Nah, di sini ada dua hukum. Satu alif lam syamsiyah, karena ada alif lam menghadapi huruf nun. Jadi alif lamnya dihilangkan. Seperti tidak. Wara'aitan dari ta langsung ke nun. Kedua, ada gunnah. Gitu ya. Ada gunnah. Panjangnya 2 harakat. Wara'aitan na mad tabi'i. Nah, kita lanjut. Sayad. Yad. Hukumnya adalah qalqalah. Qalqalahnya qalqalah sugro. Karena qalqalah huruf qalqalah berada di tengah ayat. Apa kalian tahu ada berapa huruf qalqalah? Huruf qalqalah itu ada 5. 1 qaf, 2 ta, 3 ba, 4 jim, 5 dal. Yang kesemuanya apabila disukunkan, baik itu sukun asli atau sukun karena berhenti. Maka bacaannya harus dipantulkan. Wara'aitan nasa yad. Nah, yad ada pantulannya. Yadkhulu. Nah, ini sama. 3 ya. Khulu, fi, di. Semuanya mad tabi'i. Ya, mad tabi'i panjangnya sama 2 harakat, 2 harakat. Yadkhuluna fi di. Sama ya. Lu 2 harakat, fi 2 harakat, fi 2 harakat, sama di 2 harakat. Lu itu karena waw sukun setelah baris doma. Yang fi ya sukun karena setelah baris kasroh, di sama. Ya sukun setelah baris kasroh. Hukumnya sama, mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Fi di, kemudian fi dinillah. Hukumnya adalah tarkik, pertama tarkik. Kenapa? Karena ada lafaz Allah setelah baris kasroh. Kemudian ada mad badal juga yang ini, patah berdiri. Panjangnya 2 harakat. Fi dinillah. Jangan dibaca fi dinillah, tapi harus fi dinillah. Hi afwaja, afwa. Ini sama dengan ini. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Afwa. Nah, terakhir ja. Ini mad iwad. Hukumnya panjangnya 2 harakat. Kenapa disebut mad iwad? Karena berhenti di tanwin fathah. Jadi ketika berhenti tanwinnya hilang. Jadi panjang 2 harakat. Afwaja. Ya, mari kita sama-sama baca. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekali lagi. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oke anak-anak, itu adalah bacaan surat An-Nasr ayat kedua. Kemudian kita lanjut ke ayat ketiga. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya. Fasabbih bihamdi. Nah, ini ada mad apa ya? Hukumnya idhar safawi. Nah, di sini di lafaz bihamdi, ya.
idhar sapawi. Kenapa? Karena mim menghadapi dal. Ini tidak ada panjangnya, sama saja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir, F-I-R-H. Bacanya fir. Jangan wastaghfir saja. Itu salah. Wastaghfir. Itu salah. Tapi harusnya wastaghfir. Innahu. Selanjutnya, inna itu hukumnya adalah wajib gunnah. Panjangnya 2 harakat. Ada yang bilang boleh sampai 3 harakat. Innahu ka. Oh maaf, ini hu-nya ketinggalan. Hu yang warna biru ini hukumnya adalah mad silah qasirah. Panjangnya sama 2 harakat. Innahu kana tawwaba. Ka sama tawwa itu sama-sama mad tabi'i. Sebab alif setelah baris fathah. Ini juga sama. Ka alif setelah baris fathah. Hukumnya mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Terakhir, waba itu adalah mad iwad, sama dengan tadi afwajan. Panjangnya 2 harakat. Kenapa disebut mad iwad? Karena berhenti di tanwin fathah. Oke anak-anak, mari kita baca kembali ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Oke. Selanjutnya, mari kita baca surah An-Nasr 1 ayat penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Shadaqallahul azim. Ya, demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini tentang tata cara membaca surah An-Nasr. Ya, terima kasih dari Bapak. Selamat belajar, selamat mempraktekkan tata cara membaca surah An-Nasr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.